Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah, kudrat Allah, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini melahirkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan pertemuan ini meningkatkan iman, ilmu, dan amal soleh kita, sehingga kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatan kepada Allah melahirkan ketenangan, kedekatan kepada Allah melahirkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Nah, di antara salah satu kedekatan kita dengan Allah itu adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang susah menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu doa. Di antara perintah Allah yang memerintahkan kita agar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada dalam surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah doa bagi kalian. Ini adalah perintah Allah kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku pasti akan mengijabah doa buat kalian. Ya, doa melahirkan kedekatan kita kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Malah Rasulullah memberikan sebuah penegasan. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak memohon kepada Allah, orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepada orang itu. Ya, makanya mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita bisa berdoa, kita memohon kepada Allah. Dan ketika kita berdoa, kita menggunakan Asmaul Husna salah satunya. Walillahil Asmaul Husna, dan Allah memiliki Asmaul Husna. Fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan menggunakan Asmaul Husna itu. Ya. Jadi Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Sebelum berdoa kita sebut nama Allah. Ar-Razak, wahai maha memberi rizki, berikanlah rizki kepada kami. Al-Ghafur, wahai yang maha pengampun, ampunilah kami. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa berdoa dengan sekhusyunya, bisa berdoa dengan sebaik-baiknya. Malah di salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Majah ya, doa ini salah satunya memiliki kekuatan. Rasulullah bersabda, "Au kama qala Rasulullah, la yazidu fil umri illa al-bir." Tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali dengan berbuat baik. Nah, ini mungkin hadis ini melahirkan penafsiran yang beragam di kalangan para ulama. Tapi secara teks kalau kita lihat di sini, bahwa umur itu bisa ditambah dengan kebaikan yang kita kerjakan. La yazidu fil umri illa al-bir. Wa la yaruddul qadara illa du'a. Nah ini. Dan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kekuatan doa. Doa ini bisa merubah takdir kita. Doa ini bisa memperbaiki takdir kita. Wala yaruddul qadara illa du'a. Itu kata Rasulullah ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in rajula
la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Dan sesungguhnya orang itu atau seseorang ditahan rizkinya karena dosa yang diperbuatnya. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kekuatan doa ya. Wala yaruddul qadara illa doa. Ya, tidak ada yang bisa ya berubah takdir kecuali kita berdoa. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir kita bisa dirubah. Ya, sebelum kita berangkat bekerja kita berdoa, keluar rumah kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, sampai dalam urusan yang sangat private, hubungan suami istri pun diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara ya, kira-kira apa saja sih yang menghalangi doa kita. Kita berdoa tiap saat kepada Allah. Kita memohon kepada Allah tiap saat. Tapi kenapa itu tidak muncul-muncul itu doa itu ya? Nah, kalau kita baca salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat dari Ahmad ya, dari Abi Sa'id, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yad'u, dia berdoa bida'watin, dengan sebuah doa. Jadi tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa laisa fiha ithmun, dia tidak mengerjakan dosa. Ya, ketika dia berdoa dia tidak berdosa, wala qati'atu rahimin, dan dia juga tidak ya memutuskan silaturahim. Berarti kalau kita ingin diijabah doa ini Bapak Ibu, jangan berdosa dan jangan memutuskan silaturahim. Nah, Rasulullah mengatakan tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa dia tidak berdosa dan dia tidak memutuskan silaturahim illa a'tahullahu biha ihdatsalat, kecuali Allah akan memberikan kepada dia salah satu dari 3 alternatif ini, kata Rasulullah. Apa alternatifnya? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Itu yang pertama, bisa jadi doanya segera dikabulkan oleh Allah. Nah itu, dengan syarat dia tidak berdosa dan dia tidak memutuskan silaturahim. Maka doa akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Itu alternatif pertama. Atau yang kedua, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Atau bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan itu pengkabulannya di akhirat. Ditangguhkan untuk dia di akhirat. Jadi investasi dia berdoa. Kita terus aja berdoa kepada Allah, di dunia ini tidak muncul. Bisa jadi nanti itu untuk kita di akhirat. Itu alternatif yang kedua. Nah, alternatif yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyasrifa anhu minas-su'i mithlaha. Atau bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari kejelekan yang diminta oleh kita. Jadi kenapa doa kita tidak dijabah saja di dunia ini? Itu doa tidak baik buat kita. Maka Allah palingkan kita dari keburukan itu. Nah, mendengar Rasulullah bersabda seperti ini, para sahabat mengatakan, idzan nukthir. Ya Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, Allahu akbar. Allah akan lebih banyak lagi untuk mengabulkan doa bagi kalian. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berdoa dengan sebaik-baiknya, memperbanyak doa kepada Allah, karena ini merupakan ibadah, ya. Diijabah atau tidak, itu doa itu merupakan ibadah kita kepada Allah. Tapi kita yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan syarat menurut hadis ini,
tidak berdosa, dan tidak memutuskan silaturahim, Allah akan memberikan 3 alternatif. Imma doa kita itu disegerakan pengkabulannya, atau ditangguhkan sebagai investasi kita di akhirat, atau bisa jadi doa tidak diijabah itu karena Allah menginginkan kita terhindar dari keburukan karena permohonan atau permintaan kita kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di dalam hadis riwayat Muslim lebih tandas lagi ini penyebab doa tidak diijabah ya. Dari Abi Hurairah kalau tidak salah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan juga kepada para nabi, para rasul. Dalam sabdanya ya, Rasulullah menyebutkan surat Al-Mu'minun ayat 51 dan surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, wa'malus sholihan, dan berbuat amal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Ini perintah Allah kepada para rasul agar memakan makanan yang baik. Kemudian perintah Allah kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Setelah Rasulullah membaca ayat ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah bersabda, "Tsumma dzakara rajula." Kemudian Rasulullah menyebutkan atau mengisahkan seseorang. Yutilus safar. Yang orang ini sudah yutilus safar, bepergian sangat jauh. Ya, bepergian sangat jauh. Ash'atha aghbara. Nah, Rasulullah menceritakan itu. Rambutnya tidak terurus, kusut masai, badannya berdebu. Ya, ini karena di padang pasir. Jadi orang ini sudah bepergian jauh, wajahnya tidak terurus, pakaiannya juga sudah lesu, dia udah nggak keurus lah, karena sudah perjalanan jauh. Nah orang ini yamuddu yadayhi ilas sama. Orang ini menengadahkan tangannya ke langit. Ini menjelaskan dalam salah satu syarah ya, betapa orang ini bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dia mujahadah berdoa kepada Allah sampai yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit dengan sungguh-sungguh. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Nah, ini cerita Rasulullah. Ya, Rasulullah menceritakan ada laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya sudah kusut masai, lusuh pakaiannya gitu ya. Kemudian orang ini mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Betapa dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Mungkin itu ya, salah satu tafsiran kita ini. Orang ini bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram. Ya, wa masyrabuhu haramun. Nah, minumannya haram. Makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia senantiasa disediakan makan yang haram, dia diberi makan yang haram. Nah kalau ini yang ia lakukan, kalaupun doa sangat khusyuk, tangannya diangkat ke atas langit, dia khusyuk berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Tapi kalau fasilitas yang ia gunakan haram, makanan yang ia konsumsi haram, apa kata Rasulullah?
fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah kalau dia melakukan itu? Nah ini Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati sekali. Ya, hati-hati kita jangan sampai ada hal-hal yang haram yang ada di tubuh kita. Jangan sampai kita mengkonsumsi hal-hal yang haram. Jangan sampai. Sebab ini merupakan ditolaknya doa kita. Ya. Kan haram itu ada dua ya, ada haram zatnya, ada haram sifatnya. Zatnya haram, dihindarkan oleh kita, atau sifatnya, cara mendapatkannya. Uang itu halal, tapi ketika kita mendapatkannya dengan cara korupsi, kita menipu, kita berbohong, nah ini berarti haram sifatnya. Daging ayam ini halal, tapi kita ngambilnya mencuri. Atau kita ngambil uangnya dari dompet suami, gak bilang-bilang sampai suami susah ibu-ibu. Nah ini ya, hati-hati. Atau bapak-bapak berbohong kita untuk mendapatkan uang ini. Nah itu haram ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perkara yang haram zatnya atau haram sifatnya. Karena ketika kita berdoa dengan khusyuk pun, sesuai dengan sunnah Rasul pun, kalau kita berdoa itu, tapi kalau makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, dan kita disediakan makan yang haram, nah itu penyebab doa tidak diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya titip buat jemaah sekalian, kalau kita mau makan dimanapun, di restoran, beli makanan, di swalayan, dimanapun, di toko, kita lihat label halal dari MUI. Itu kalau sudah ada label halal kita boleh beli. Tapi kalau tidak ada halalnya ya sudah, nggak usah ya. Nah ini kehati-hatian kita. Ya tentunya ya kalau beli rengginang mah pasti halal insya Allah ya. Ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut hadis ini, singkatnya ya, hadis riwayat Muslim ini dari Abi Hurairah, bahwa penyebab doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikarenakan kita mengkonsumsi, meminum, dan memakai barang haram. Jadi tambahan tuh dari hadis tadi di atas yang sudah disebutkan. Kalau tadi kan tidak berdosa, tidak memutuskan silaturahim, dan sekarang ditambah fasilitas dan konsumsi yang haram. Itu juga penyebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari mengkonsumsi hal-hal yang haram. Ya, kita menghindarkan diri dari berbuat dosa, memutuskan silaturahim. Ada hal menarik nih dari cerita Syakik bin Ibrahim, seorang ulama ya. Beliau menceritakan marra Ibrahim bin Adham fi aswaqil Basrah. Itu kata Syakik bin Ibrahim, marra Ibrahim bin Adham ila aswaqil Basrah. Ibrahim bin Adham pernah melewati pasar di Basrah. Fajtama'an nasu ilaih, maka manusia berkumpul. Ya, jadi manusia bersama. Jadi begitu Ibrahim bin Adham melewati pasar di Basrah, nah manusia berkumpul. Mengelilingi lah katakanlah gitu ya kepada Ibrahim bin Adham. Karena orang tahu ini ulama. Faqalu lahu. Kemudian manusia, orang-orang yang ada di dekat Ibrahim bin Adham itu mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Bapak Ishaq. Nah, ini Ibrahim bin Adham, selain disebut Ibrahim bin Adham juga beliau disebut Aba Ishaq atau Abu Ishaq. Masyarakat yang hadir saat itu mengatakan, ya Aba Ishaq, innallaha ta'ala yaqulu fi kitabih. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabahnya. Allah sudah berfirman seperti itu kan, katanya. Wa nahnu nad'uhu mundu dahrin. Bayangkan, kami ini sudah berdoa 1 tahun. Ya. Tapi, fala yastajibu lana. Tapi Allah tidak mengijabah doa kami. Itu kata masyarakat. Kata orang-orang yang ada bersama Ibrahim bin Adham saat itu. Allah kan sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabahnya.
Masyarakat itu mengatakan wa nahnu nad'uhu mundu dahrin fala yastajibu lana. Kami sudah berdoa 1 tahun, sejak 1 tahun, tapi ternyata Allah tidak mengijabah. Kenapa ini? Katanya. Mungkin masyarakat ini menagih ya, gitu Bapak Ibu. Kok kenapa ini kami sudah berdoa banyak, lama, tapi tidak diijabah doa kami. Nah, gitu. Kalau tadi dilihat hadis Rasulullah gitu kan, jangan berdosa, jangan memutuskan silaturahim. Atau bisa jadi ada makanan, minum, atau pakaian yang kita gunakan ini tidak halal. Tapi Ibrahim bin Adham kemudian mengatakan begini, ya ahlal Basrah, itu kata Ibrahim bin Adham, wahai penduduk Basrah, matat kulubukum fi asyrati asya. Hati kamu mati pada 10 perkara. Jadi menurut Ibrahim bin Adham, penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah itu karena hati kita mati karena 10 perkara. Berarti inilah 10 perkara yang menyebabkan hati kita mati dan doa kita tidak diijabah Allah. Itu kata Ibrahim bin Adham. Awaluha, nah itu kata Ibrahim bin Adham, yang pertama itu adalah Arabtumullah walam tu'addu haqqahu. Arabtumullah walam tu'addu haqqahu. Engkau tahu kewajiban kepada Allah, tapi engkau tidak menunaikan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Mari kita introspeksi. Kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah? Tidak segera diijabah. Nah, kita introspeksi. Jangan-jangan kita mengaku sebagai hamba Allah, kita mengaku sebagai makhluk Allah, tapi kita tidak menunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Kita tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang makhluk, sebagai hamba dengan baik kepada Allah. Mari kita introspeksi sholat kita, zakat kita, saum kita, ya, silaturahim kita, berbuat baik kita ke tetangga. Hak-hak Allah kita tidak gunakan. Atau bisa jadi kita syirik kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kata Ibrahim bin Adham. Penyebab doa kita tidak diijabah karena hati kita mati. Nah penyebab hati kita mati yang pertama itu adalah Arabtumullah walam tu'addu haqqahu. Kita ya mengetahui kewajiban kepada Allah, tapi kita tidak menunaikan kewajiban itu dengan baik kepada Allah. Wathani, yang kedua, qara'tum kitaballahi walam ta'malu bihi. Qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Engkau membaca Al-Quran, tapi engkau tidak mengamalkan isi Al-Quran. Mari juga kita introspeksi yang kedua ini Bapak Ibu sekalian. Kita introspeksi ya. Kita sering baca Quran, 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan kita bisa jadi sebulan tamat 3 kali. Tapi walam ta'malu bihi, kalau kita tidak mengamalkan isi Al-Quran, penyebab hati kita menjadi mati dan doa kita tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu barangkali yang harus dilakukan oleh kita sekarang, bagaimana kita memiliki semangat untuk mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Engkau membaca Al-Quran, tapi engkau tidak mengamalkan isi Al-Quran. Kita introspeksi, ya, kita tidak cukup hanya membacanya. Kewajiban kita pada Quran, Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, tapi kita juga harus mampu mengamalkan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang nomor 2, kata Ibrahim bin Adham. Yang nomor 3, wathalith, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Engkau mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi engkau meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi kita meninggalkan sunnah Rasulullah. Apa salah satu sunnahnya? Ya, banyak sunnahnya. Sunnah Rasulullah. Ya, ibadah-ibadah, sholat rawatib, saum sunat ya, Senin Kemis, dan yang lain-lain sunnah Rasulullah. Ya, sayang kepada istri, sayang kepada menantu, ini sunnah-sunnah Rasulullah. Berbuat baik kepada tetangga. Nah, kalau kita mengaku umat Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, kemudian kita meninggalkan sunnah Rasulullah,
Itu penyebab hati kita mati. Dan kalau hati kita mati, kata Ibrahim bin Adham, doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang nomor 4, warabi'. Nomor 4 itu apa? Idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Engkau mengaku bermusuhan dengan setan, tapi engkau malah sepakat dengan setan. Artinya apa? Kita mengaku setan ini musuh, tapi kadang-kadang kita mengikuti ajakan setan. Kita mengaku setan ini sebagai musuh, tapi ternyata kita malah setuju dengan ajakan setan. Kita sepakat dengan ajakan setan. Kita bisa digoda oleh setan. Hindarkan diri kita dari godaan setan. Apa salah satunya? Was-was, ya. Benci, marah. Nah, itu salah satunya. Bertengkar, menganggap diri paling baik, sombong. Nah, itu kan karena sifat yang asasi dari setan itu kan sombong ya, sombong. Nah, ini yang nomor 4. Kita mengaku bermusuhan dengan setan, malah kita sepakat dengan setan, mengikuti langkah-langkah setan. Itu penyebab hati kita mati, kata Ibrahim bin Adham. Dan kalau hati kita mati, bagaimana doa kita akan diijabah Allah. Wal khamis. Dan yang nomor 5, kata Ibrahim bin Adham adalah qultum nuhibbul jannah. Kamu mengatakan mencintai surga, walam ta'malu laha. Tapi kamu tidak beramal untuk masuk ke dalam surga. Kita ingin masuk surga, tapi kita malah menjauhkan diri dari surga. Kita tidak beramal seperti penghuni surga. Apa itu? Sedekah. Keluarkan zakat dengan baik, berbuat baik kepada tetangga. Ya, kita mengatakan cinta surga, tapi ternyata kita malah melemparkan diri kita ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi introspeksi buat kita ya. Penyebab hati kita mati, nomor 5 kata Ibrahim bin Adham ini, kita mengatakan cinta surga, tapi kita tidak mengamalkan amal soleh untuk meraih surga. Wasadisu. Dan yang nomor 6 kata Ibrahim bin Adham, qultum nakhafun nar warahantum anfusakum biha. Kamu mengatakan kami takut masuk ke dalam neraka, tapi ternyata kamu malah melemparkan diri kamu ke dalam neraka. Artinya apa? Kita mengatakan gak mau masuk ke dalam neraka, tapi ternyata tingkah laku kita, perbuatan kita tidak pernah jauh dari neraka. Artinya apa? Jalan-jalan yang kita tempuh adalah jalan-jalan menuju neraka. Ini penyebab hati kita mati, dan inilah penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor 6, kata Ibrahim bin Adham. Kemudian wasabi' yang nomor 7, Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, adalah qultum innal mauta haqqun. Kamu mengatakan sesungguhnya mati itu benar akan terjadi. Walam tasta'iddu lahu, tapi kamu tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kita tahu akan mati. Ya, apalagi Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit sekali orang yang melampaui usia itu. Kita tahu ya kita akan mati, tapi kita tidak punya persiapan banyak menghadapi kematian. Nah, kalau itu yang kita lakukan terus, kita mengatakan, oh ini kita akan mati, tapi kita nggak punya persiapan menghadapi kematian. Itulah penyebab hati kita mati. Dan kalau hati sudah mati, bagaimana doa kita akan diijabah? Setiap hari yang kita tunggu adalah kematian kita. Setiap hari kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian. Setiap hari kita harus senantiasa zikrul maut. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dan yang jauh adalah kemarin. Karena kita tidak akan pernah bertemu dengan kemarin. Ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita introspeksi. Kenapa doa kita tidak diijabah? Karena hati kita mati. Dan hati kalau mati, doa kita tidak akan diijabah. Kemudian yang wathamin. Nah, kemudian yang nomor 8, Ibrahim bin Adham mengatakan, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabadtum uyubakum. Kamu sibuk ngurus aib saudara kamu, tapi kamu lupa terhadap aib diri kamu sendiri. Kita senantiasa ngomongin kejelekan-kejelekan orang,
tapi kita lupa kepada kejelekan diri kita sendiri. Kita lupa kepada kelemahan kita. Kita bisa hanya melemahkan orang lain. Kita lupa terhadap kekurangan kita. Kita sibuk ngomongin orang kiri, kanan, depan, belakang. Sampai orang itu nggak ada baiknya menurut kita. Tapi kita lupa bahwa kita adalah makhluk yang tidak pernah luput dari dosa. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita ya. Dan menceritakan aib. Ini ghibah, dosa ghibah luar biasa dosa. Wattasi' dan yang nomor 9 kata Ibrahim bin Adham, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha. Kalian makan nikmat Allah walam tashkuruha, tapi kalian tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Subhanallah, kalau kita lihat nikmat di dunia ini, Allah telah banyak memberi nikmat buat kita semua. Nikmat ibadah, nikmat alam ini di Indonesia buat kita Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita banyak mendapatkan nikmat Allah, tapi ternyata kita gagap dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu ya kita lakukan, kita tidak bersyukur kepada Allah, maka itulah penyebab hati kita menjadi mati dan doa kita tidak diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ashir, dan yang ke-10 kata Ibrahim bin Adham, dafantum mautakum. Dafantum mautakum. Kalian mengubur orang yang mati di antara kalian, walam ta'tabiru bihim. Tapi kalian tidak mengambil ibrah dari mereka. Ya, kita kadang-kadang tidak hanya mengantarkan orang yang meninggal, kita ikut menguburkannya. Tapi kewafatan mereka, meninggalnya mereka tidak jadi ibrah buat kita. Kita hanya sedih saat itu, kemudian kita tidak pernah punya persiapan menghadapi kematian. Oleh karena itu, mudah-mudahan kematian yang ada di tengah-tengah kita itu menjadi nasihat buat kita untuk semakin mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan membawa amal soleh yang sebaik-baiknya, mencintai Allah, mencintai akhirat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bersih hati kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang disampaikan Ibrahim bin Adham, ada 10 hal yang menyebabkan hati kita mati, dan kalau hati sudah mati, bagaimana doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kita yang singkat ini, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan pengajian ini, pertemuan ini memberikan keberkahan, kebaikan untuk kita semua. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang doanya diijabah, amal solehnya diterima Allah, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah di dunia dan di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.